selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Shalom. Sidang jemaat kekasih Tuhan, patut kita bersyukur kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini bersekutu membawa hidup dan kehidupan kita sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Segenap majelis gereja Toraja Jemaat Bidingkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Terpujilah Tuhan, Dia memperkenankan kita menikmati perayaan mengenang kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Kita menikmati sukacita minggu-minggu Paskah. Sekarang kita beribadah bersama dalam tuntunan tema menjadi sama seperti Dia. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Dengan syukur pujilah Tuhan. Syukur pujilah Tuhan, biar nama-Nya diserukan, maklumkan perbuatannya di
isi dunia, bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Suka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Ibu Bapa, Saudara kekasih Tuhan, bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan besertamu. Besertamu juga. Kita akan bersama-sama bermazmur. Kita menyampaikan mazmur kita dipandu dari Mazmur 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 1 hingga ayat yang 9 dibaca secara alternatif laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang agak keluar, perempuan yang agak ke dalam. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Bersama-sama yang laki-laki. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang layak, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Tetapi Engkau telah memberi sukacita dalam hatiku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Pebalina ke meong liina Pak Pudian Toraya. Bahalina kene onglina Tuang oto na kamalola
Kita akan bersama-sama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Kita menyanyikan Yesus Pimpin Langkahku, Kidung Jemaat 414. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Bimbing aku diriku untuk mengerti maksudmu. Saudara-saudara, perintah Tuhan jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudara karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi saudara, kita dapat memenuhi tuntutan firman-Nya untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun faktanya kita sering gagal mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Marilah mengaku dosa. Dari kungkungan duka kelam, Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derap kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu, dari celah keaibanku,
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Nats persembahan yang akan menuntun kita untuk menyampaikan sukacita kita dari Mazmur 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Terpujilah Engkau Allah Maha Besar, Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ayat yang pertama. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan,
bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan untuk lektor 1, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 20. Dan bacaan untuk lektor 2 sekaligus bacaan utama kita hari ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kepadamu kami naikkan syukur bahwa kami boleh melewati sepekan yang lalu berkat pertolongan Tuhan. Roh Kudus menyertai kami, menjaga kami semalam lamanya, dan menganugerahkan hari yang baru ini, hari Minggu, untuk kami gunakan bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami sebagai sepersekutuan di dalam Tuhan untuk Engkau. Kami ucapkan syukur atasnya. Dan saatnya bagi kami dalam perhimpunan kami bersama-sama hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau menguasai kami karena kami yakin Engkau hadir bersama dengan kami. Menguasai setiap kami sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya dan Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 20. Perikop pembacaan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi Salomo yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan kamu menatap kami seolah-olah?" Saya ulangi, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelayaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat berdiri. Haleluya, 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 amin. Kita lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapak saudara dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan, dan tetap kita pelihara kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kemudian menyatukan hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Tuhan di dalam gedung gereja di tempat ini, menjadi sama seperti Dia. Lasusi dukamo a ganna. Ya, menjadi sama seperti Dia. Untuk mengawali hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara, pertama yang saya mau katakan ialah bahwa dalam kitab Kejadian kita mendapatkan informasi, atau Tuhan memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu diciptakan sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya, kalau ciptaan yang lain diciptakan tanpa penggambaran apa-apa. Tetapi manusia itu diciptakan menurut
gambar dan rupa Allah. Ya, dan saya kira ini ya sangat keterlaluan kalau misalkan masih ada yang tidak hafal ini. Karena ini hafalan di sekolah minggu. Ya, saya sudah berapa puluh tahun menjadi anak sekolah minggu. Ya, jadi tidak pernah saya melupakan hal ini. Bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kalau ya dikatakan segambar dan serupa dengan Allah tidak berarti bahwa kita ini adalah fotokopinya Tuhan. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Tetapi yang dimaksudkan ialah seperti yang sudah dijelaskan dalam buku Pengakuan Gereja Toraja pada bab 3, bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di situ, yang dimaksudkan di situ ialah bahwa manusia pada waktu itu Tuhan menempatkan dia ya dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Ya, sehingga dalam melakukan aktivitasnya hal keselarasan relasi dengan Tuhan itu tetap ada. Yang pertama ialah bahwa manusia itu harus membangun relasinya dengan Tuhan. Dan yang kemudian ialah bahwa manusia itu yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu harus membangun relasinya dengan sesamanya. Ya, jadi ini penting sekali. Dan bukan hanya kepada sesamanya tetapi juga kepada ciptaan-ciptaan yang lain. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ini sangat disayangkan. Ya, mengapa sangat disayangkan? Bahwa relasi yang benar dengan Tuhan sebelumnya berjalan dengan baik sekali. Menyenangkan sekali. Ya, tetapi karena manusia terobsesi dengan keinginan-keinginan duniawi, ya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika itu manusia berada dalam posisi tidak taat kepada Tuhan. Tidak dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Ya, dan dengan demikian ya kutuk dosa berlaku pada manusia. Ya. Sekali lagi bahwa berlaku bagi manusia kutuk itu. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga Ia telah turun ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk menanggung penderitaan dan dosa manusia. Ya. Sehingga dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, gambar Tuhan yang hilang pada manusia kembali dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Ya, dan setiap orang yang percaya kepadanya, ya, oleh Rasul Paulus katakan menjadi segambar dengan Allah. Ya, dan itu bukan pada saat pengakuan, tetapi Rasul Paulus meyakini bahwa jauh sebelumnya memang Tuhan sudah menetapkan untuk itu. Iya. Dan saya yakin bahwa ini semua menjadi keyakinan kita bersama. Bahwa Tuhan memilih kita bukan seperti orang bermain sulap, simsalabim, dabrakadabra, tidak. Ya, tetapi jauh sebelumnya memang Tuhan sudah menentukan itu. Ya, dan status yang paling tinggi dari kita sebagai anak ialah kalau kita menjadi anak dari ayah dan ibu kita. Ya, mengapa status menjadi anak itu menjadi tinggi? Ya, karena
kalau kita menjadi status anak dari ayah dan ibu kita, itu berarti bahwa ya kita menjadi ahli waris dari orang tua kita. Kan begitu? Ya, orang yang di luar sana tidak akan menjadi ahli waris. Ya, kecuali kalau ada aturan-aturan yang lain seperti dalam ya hukum pewarisan di Republik ini, itu lain persoalan. Ya, tetapi yang utama ialah ya anak itu menjadi ahli waris dari orang tuanya. Dan itulah mengapa saya katakan bahwa menjadi anak itu adalah status yang tertinggi sebagai anak. Nah, demikian pun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah tidak menjadi sebuah kebanggaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya dan setiap orang yang hidup dalam Kristus? Ya, kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wah, ini luar biasa. Sebab menjadi pewaris kerajaan Allah, tidak bisa kalau tidak ada kalau tidak ada status sebagai anak Allah. Ya, bagaimana mau menjadi ahli waris dan dia sendiri bukan anak Allah. Ya, anak kita Yora hari ini, ia akan menerima pelayanan baptisan kudus. Mengapa demikian? Ya, karena dia adalah anak Allah. Ia tidak boleh dijauhkan dari Yesus. Ia harus lebih didekatkan kepada Yesus. Karena ia juga adalah ahli waris kerajaan Allah, yang punya hak yang sama dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, dan karena itulah ya dalam persekutuan kita sebagai warga gereja, ya tidak pernah kita menjauhkan anak-anak itu untuk menerima baptisan kudus. Karena itu adalah hak mereka juga. Ya, hak menerima, ya tanda karya penyelamatan itu bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, ya tetapi juga kepada anak-anak. Biasa sering saya katakan bahwa sekalipun anak itu baru 1 detik lahir, ia adalah warga kerajaan Allah. Sama seperti kalau seseorang itu lahir ya di Indonesia ini, ya yang lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri, 1 detik pun lahir, ia sudah menjadi warga negara Indonesia yang kemudian hak-haknya diberikan sama seperti orang yang dewasa. Ya, dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua meyakini bahwa status sebagai anak dan ahli waris itu sudah melekat pada diri kita. Karena apa? Karena kasih Kristus yang telah datang untuk mengorbankan dirinya. Iya, dan yang telah membangkitkan kita pula dari kematian. Membangkitkan dari kuasa dosa. Lalu kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan ialah, apakah ketika status itu sudah melekat pada diri kita, lalu kemudian kita diamkan? Kita tidak ada usaha lagi untuk itu? Nah, saya ini kan sudah anak Allah. Iya,